kita tuh rumah tangga selama hampir 1 tahun. Ya bohonglah kalau Angel tidak pernah ada kebaikannya kepada saya, baik besar atau kecil. Kadang-kadang kalau ngelihat konteks kejadiannya, ya kita juga kadang-kadang adalah perperangan batin di dalam diri kita untuk sulit memaafkan. Dia bilang sih sama teman-teman kuasa hukum juga bahwa kita tuh rumah tangga selama hampir 1 tahun. Ya bohonglah kalau Angel tidak pernah ada kebaikannya kepada saya, baik besar atau kecil. Kadang-kadang kalau ngelihat konteks kejadiannya, ya kita juga kadang-kadang adalah perperangan batin di dalam diri kita untuk sulit memaafkan. Tapi kalau lagi ingat flashback, kadang-kadang ya dia nyuapin anak-anak saya seperti dia dari tangan ibunya sendiri. Aku lihat kok gitu loh, bagaimana dia masakin, bagaimana dia ngurusin juga anak-anak aku, sama seperti dia ngurusin anak-anaknya juga gitu loh. Maksud aku di seperti ini tuh ya aku nggak menanggalkan bahwa istri itu pernah mengabdi. Cuma di dalam konteks peristiwa hukum atau kejadiannya, nah ini yang aku belum bisa tolerin, karena biar bagaimanapun aku udah bilang di dalam surat An-Nisa ayat 34, kutipannya sebagai apa yang ada itu sebagiannya adalah setakwa-takwanya ataupun orang wanita yang soleha itu adalah dia yang takwa kepada Allah dan menjaga dirinya di saat suaminya tidak berada gitu ataupun tidak bersamanya. Nah maksud aku kutipan itu kuat, ini bukan undang-undang, ini firman Allah. Dari sejak zaman kapanpun sampai saat ini firman Allah bentuk di dalam sebuah Al-Quran yang seperti itu. Jadi sebagai ya aku pria muslim, aku selalu berdiri bahwa jangan pernah ada yang membenarkan seperti itu. Nah ini yang harus kita benar-benar sama-sama tadi Bro Ramdan bilang sebagai kuasa hukum aku bukan hanya membela fikihnya, tapi ini moralnya gitu loh, kondisi, situasi, terus juga syariatnya gitu loh. Mungkin ya aku muslim, mungkin berkeyakinan lain juga mungkin ada beberapa ajaran yang tidak membenarkan peristiwa itu gitu loh. Nah maksud aku kalau pribadinya udah saling memaafkan, tapi konteks bahwa apa yang terjadi pada situasinya aku tidak membenarkan itu benar gitu loh. Gitu sih. Ya aku sih ikut apa ya, dalam arti perkara ini sih saya harap jangan sampai jadi ajang percontohan, jangan sampai beranggapan tadi apa yang disampaikan, misalkan seorang suami menemukan seseorang istrinya pada jam tidak wajar di kamar milik dia sendiri dan istrinya sedang ada dengan seseorang pria yang bukan muhrimnya. Nah ini jangan sampai jadi ajang percontohan bahwa ya seluruh wanita di Indonesia akan merasa berani, seluruh istri di Indonesia akan merasa berani dengan akan melakukan seperti itu, karena nyatanya di saat nanti digerebek pun yang kena yang nanti cowoknya. Nah ini maksud aku yang harus kita sisihkan sih satu persepsi ini. Kalau perjalanan dari tentang persidangannya seperti apa dan bagaimana sejauh ini, ya selain takdir Allah, upaya dan perjuangan keluarga, saya sangat apresiasi dengan kuasa hukum yang sangat piawai mengawal persidangan dari mulai dakwaan, dari mulai eksepsi sampai pemeriksaan saksi-saksi. Mungkin itu juga sebagai tolak ukur dasar kenapa alhamdulillah akhirnya permohonan penangguhan kebebasan saya dikabulkan. Itu mungkin juga ada perjalanan dari rangkaian persidangan ini saat begitu piawai mengulik fakta persidangannya seperti apa dan bagaimana. Ya saya sih berharap ke depannya ya memang semoga dapat putusan yang sebaik-baiknya.